Pada saat ini, Lin Tian mulai melakukannya, dan melemparkan bayangan ajaib sekaligus, dari ratusan hingga ribuan orang, langsung menenggelamkan orang-orang ini di bawah serangan mereka sendiri. Semua orang ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka hanya bisa berguling di tempat. Luo Qingxia tercengang. Dia tidak percaya bahwa Lin Tian begitu kuat, jadi dia berbalik dan menghilang. Dokter kecil itu bertanya kepada Lin Tian, "Dokter Lin, tolong biarkan mereka pergi. Mereka semua disihir oleh kakak perempuan bela diri saya." Lin Tian memandang orang-orang ini dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu berani melakukannya?" Orang-orang ini menggelengkan kepala, dan Lin Tian menyingkirkan bayangan itu, lalu memunggungi mereka. "Jika ada yang mengganggu kita lagi, tidak akan ada waktu lain." Setelah itu, Lin Tian berbalik dan berhenti memperhatikan. Xia Xian bergegas menyusul, dan masalah Lin Tian di Tianyitang menyebar. Beberapa orang tua yang sedang berlatih berlari keluar satu demi satu. Tiba-tiba, ada orang yang menyerang Lin Tian di mana-mana. Luo Qingxia juga berkata kepada seorang lelaki tua berjubah hijau yang berdiri di atas pedang batu, "Tetua, itu dia." Penatua muda, dengan kerutan di alisnya dan matanya masih tertuju pada dokter kecil itu, mencela, "Dokter kecil, Aula Tiani kami, di mana Anda mendapat masalah? Bagaimana Anda bisa membawa orang luar ke sini untuk membuat masalah?" Peri medis kecil dengan cepat menjelaskan, "Penatua, kita harus menemukan patriark, tetapi kakak perempuan bela diri Keluo telah menghalangi kita dan mendorong para murid untuk melakukannya, jadi dia melakukannya." Luo Qingxia segera menjelaskan, "Tetua, saya khawatir orang jahat akan menyelinap ke Aula Tiani kami, jadi saya ingin menghentikannya." Setelah tetua muda itu berkata, dia menatap dokter kecil itu, "Dokter kecil, Anda memiliki pengalaman yang relatif dangkal dan tidak mengenal banyak orang, jadi dapat dimengerti untuk ditipu." "Saya tidak tertipu," dokter kecil itu segera menjelaskan. "Apa? Apakah Anda akan membelanya?" Penatua muda itu murung, dan peri dokter kecil itu berkata, "Kami benar-benar memiliki hal-hal penting." Sepertinya kamu harus disiplin dengan baik, nak." Penatua hijau berkata, tali emas terbang keluar, menangkap peri dokter kecil, dan kemudian membawanya ke kerumunan, dan berkata, "Jaga dia untukku." Iya. Murid-murid elit itu memimpin jalan. Dokter kecil itu sedang terburu-buru. "Tetua, jangan memprovokasi dia. Jangan main-main dengannya." "Xia Xian, apakah menurutmu dia lebih baik dariku?" Penatua King Qidao, dan murid-murid Aula Tiani, satu persatu, berpikir bahwa dokter kecil itu bingung. Mereka bahkan meminta sesepuh untuk tidak menyinggung anak tak dikenal ini. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Anda harus mendengarkannya, jangan memprovokasi saya, jika tidak peduli berapa banyak orang Anda di sini, mereka bukanlah lawan saya." Orang-orang tidak menyangka Lin Tian begitu gila, tetapi Luo Qingxia menambahkan, "Tetua, lihat, betapa sombongnya anak ini. Kalau begitu aku akan membiarkan dia membawa kesombongan ini ke 9 hantu." Setelah itu, lampu hijau pada hijau tua berkedip, dan kemudian Lin semangat bintang terbuka. Roh suci ini terlihat seperti sekelompok rumput liar, dan rumput liar ini bersinar. Pada saat yang sama, ada rumput di mana-mana di hutan, dan rumput mulai tumbuh subur, dan akhirnya menjerat hutan, seperti tali. Lin Tian tersenyum pahit, "Gunakan rumput untuk menjebakku? Kamu pasti terlalu meremehkanku. Wah, begitu aku mengikat orang, aku bisa membuat aura mereka tidak berguna." Penatua muda berkata dengan percaya diri, dan Lin Tian tersenyum pahit, "Benarkah?" Setelah itu, rumput di sekitar Lin Tian berangsur-angsur layu, dan semua orang terkejut, dan mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi. Tetapi dokter kecil itu sedang terburu-buru, dan terus membujuk Penatua King, "Penatua, jangan lakukan itu lagi." Tetapi Penatua hijau berteriak, "Kamu gadis kecil, katakan lagi, aku akan membersihkanmu." Kemudian pemuda itu menatap Lin Tian dengan marah, "Saya tidak percaya. Aku tidak bisa membawamu." Hanya melihat tetua hijau terus melepaskan rumput kali ini, tetapi Lin Tian tidak berdaya, sebuah lompatan datang ke wajah tua tetua hijau itu, dan tetua hijau memukul. Mereka mengira tangan tetua hijau itu sangat kuat, tetapi Lin Tian melemahkan kekuatan roh suci yang lain, sehingga tangan itu biasa, jadi jatuh pada Lin Tian. Lin Tian tidak punya apa-apa. Tidak hanya itu, Lin Tian tersenyum pada tetua muda itu. "Apa? Hanya itu yang bisa saya lakukan?" Semua orang terkejut, tetapi Penatua Green tidak bisa merasakan roh kudusnya, jadi dia terkejut dan berkata, "Wah, apa yang kamu lakukan? Aku telah melemahkan kekuatan rohmu." Lin Tian tersenyum, dan tetua King berkata dengan ngeri, "Kamu. Jika kamu melakukannya lagi, saat berikutnya, kamu akan menghapus kekuatan rohmu." Lin Tian tertawa aneh, sementara yang lain gemetar, merasa bahwa Lin Tian adalah iblis. Tetapi Luo Qingxia tidak mempercayainya, dan berkata kepada Penatua King, "Penatua, ada begitu banyak orang di Aula Tiani kami. Jika Anda tidak percaya, Anda tidak dapat mengambil salah satunya." Elder King berpikir itu masuk akal, jadi dia memanggil mereka, "Kalian semua, berikan padaku."
Setiap orang siap untuk memulai sekaligus, tetapi Lin Tian tidak berdaya, jadi dia harus memegang King yang lebih tua di satu tangan, dan kemudian berkedip, kekuatan roh kudus yang lain segera hilang, dan hijau yang lebih tua itu bodoh, aku, roh suciku. Semua orang ketakutan, dan Lin Tian langsung memasang segel jiwa di jiwanya, dan kemudian berkata dengan dingin, turunkan mereka. Saat ini, tetua King memandang kerumunan dengan lemah, kembali. Mereka semua baru saja mundur, dan Lin Tian melambaikan tangan, dan tali pada peri dokter kecil itu hilang, dan peri dokter kecil itu buru-buru mendatangi Lin Tian, dan kemudian memandang tetua muda itu dan berkata maaf, penatua. Penatua King ingin memarahi, tetapi dia tidak berani. Dia hanya bisa gemetar. Lin Tian menatapnya dan berkata, bawa aku ke patriarkmu. Penatua King bersenandung, cepat untuk memimpin jalan, dan Lin Tian melihat sekeliling, dan Luo Qingxia yang membuat masalah telah pergi. Wanita ini, sedikit berbahaya. Lin Tian tahu bahwa dia telah menyebabkan semua ini, tetapi dia selalu melarikan diri reverse. Bagi penatua hijau, wajahnya mati seperti abu, terutama ketika kekuatan roh kudus hilang, yang membuatnya tidak mati seperti kematian. Tuanku, kapan engkau bisa mengembalikan kuasa roh kudus kepadaku? Kembali padamu? Ya, kembalikan padaku. Penatua King bertanya, dan Lin Tian Xiao berkata, bukan tidak mungkin untuk mengembalikan Anda, tetapi itu tergantung pada suasana hati saya. Penatua King berkata dengan cepat, saya harus mendengarkan Anda untuk semuanya. Begitu. Lin Tian mengucapkan 3 kata, dan kemudian membawa Lin Tian ke ruang rahasia. Kemudian dia dengan hormat berkata ke ruang rahasia, Tuan, seseorang ingin bertemu denganmu. Apa itu? Ada suara keraguan, dan dokter kecil itu berkata, Tuan, kami memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan secara langsung. Kalau begitu masuk. Pada saat ini, sebuah gerbang batu terbuka di depan semua orang, dan tetua King ingin menerima mereka, tetapi patriark berkata, Penatua, tunggu di luar, biarkan mereka berdua masuk. Iya. Penatua King harus berhenti dan membiarkan Lin Tian dan istrinya memasuki terowongan ruang rahasia. Melihat Lin Tian dan Xia Xian menghilang di terowongan gelap, tetua muda itu menghela nafas, mengapa saya sangat tidak beruntung? Apa yang salah dengan produk seperti itu? Memikirkan hal ini, penatua King mengeluh tentang apa yang disebabkan Luo Qingxia, dan dia sangat marah. Wanita ini benar-benar beracun. Setelah bencananya, dia melarikan diri. Pada saat ini, Lin Tian di terowongan, di bawah kepemimpinan Xia Xian, telah datang ke tempat terdalam, dan melihat seorang lelaki tua dengan 4 panjang bunga dan tanaman. Ketika dokter kecil melihat ini, dia terkejut. Tuan, Anda. Patriark ini agak kosong, saya diracuni dan disembuhkan. Xia Xian tidak mengharapkan hal seperti itu, tetapi Lin Tian menatapnya dan berkata, tidak sedikit, tapi akan mati. Sang patriark bertanya-tanya, siapa kamu? Peri dokter kecil segera memperkenalkan, dan sang patriark ragu, apakah mulut gadis kecil itu sering mengatakan dokter? Itu benar. Lin Tian berkata dengan rendah hati, dan patriark sedikit bersemangat, tetapi ketika dia memikirkan situasinya, dia tidak punya pilihan selain berkata, maaf, saya tidak bisa bangun untuk menyambut Anda sekarang. Katakan padaku, ada apa denganmu? Lin Tian menatap patriark dan bertanya. Suatu hari, saya berlatih di sini. Tiba-tiba, ada kabut hitam di mana-mana. Saat berikutnya, saya menjadi seperti ini. Kemudian saya dengan cepat memulai barisan di sekitar saya, tetapi pria itu telah menghilang. Peri dokter kecil mendengar kejutan besar ini, seseorang diam-diam menyerangmu? Ya, saya bisa masuk dan keluar dari sini. Saya bahkan sangat terampil. Jika saya tidak memulai arai tepat waktu untuk menakut-nakuti dia, saya akan mati. Sang patriark tidak berdaya. Pantas saja aku selalu datang menemuimu. Semua tetua mengatakan Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dokter kecil itu terkejut. Saya khawatir semua orang khawatir, jadi beritahu mereka bahwa saya tutup. Sang patriark berseru. Tetapi peri medis kecil itu ragu-ragu, mengapa saya tidak melihat susunan itu ketika saya baru saja masuk? Kamu adalah muridku, dan aku percaya kamu di seluruh klan. Jadi saya akan mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Anda masuk, memberitahu Anda tentang keracunan saya, dan bahkan menyebarkannya kepada Anda. Sang patriark jelas siap berkorban. Tuan, Anda akan baik-baik saja, kata dokter. Kecil itu, bukan terserah saya untuk memutuskan apakah itu akan baik-baik saja. Ini tubuhku sekarang, bahkan jika kamu tidak mengenal dokter. Sang patriark memiliki secercah harapan, tetapi dia tidak memiliki banyak harapan, jadi dia tidak punya pilihan. Dokter kecil itu buru-buru memandang Lin Tian dan berkata, Dokter Lin, tolong. Baiklah, aku akan melakukannya. Lin Tian maju dan meraih lengan satu sama lain dengan satu tangan. Sang patriark ragu, apakah Anda punya cara? Ini, yang disebut benih spiritual, bertahan hidup dengan melahap manusia. Jadi begitu benih berada di tubuh manusia, mereka akan melahap dengan gila-gilaan, membuat orang tidak dapat menggunakan kekuatan. Sang patriark terkejut. Aku pernah mendengar hal semacam ini, tapi bagaimana itu bisa masuk ke tubuhku?
Diperkirakan bijinya menyatu dalam gas, dihirup olehmu, lalu berakar dan kekalahan di tubuhmu. Penjelasan Lin Tian mengejutkan sang patriark. Pembunuh ini benar-benar kejam. Lin Tian tersenyum dan berkata, dia hanya ingin mengendalikanmu, tapi dia tidak berpikir ada susunan di sekitar sini. Kendalikan aku? Sang patriark penasaran, dan peri dokter kecil mengatakan semua hal yang terjadi di gua racun, dan sang patriark terkejut, jadi, seseorang telah mengendalikan aula Tianyi saya. Diperkirakan banyak orang telah kembali ke Qin. Dokter kecil itu tidak berdaya. Sang patriark marah dan sedih. Orang-orang Qin benar-benar menjijikkan. Kemudian Lin Tian bangkit dan berkata, oke. Sang patriark tercengang. Kemudian dia menemukan bahwa rumput di tubuhnya telah hilang. Dia terkejut dan berkata, ini. Dokter kecil itu berkata dengan penuh semangat, Dokter Lin benar-benar kuat. Dia menyembuhkan racun Tuhanku dalam sekejap. Sang patriark bangkit, melihat dirinya di sana, dan memandang Lin Tian dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, adik kecil. Lin Tian tersenyum, tidak ada. Setelah patriark yakin bahwa dia baik-baik saja, dia menatap Lin Tian dan bertanya, tetapi bagaimana saya tahu siapa yang menjadi orang-orang Qin? Ini sangat sederhana. Biarkan semua orang di aula Tianyi datang kepadaku. Aku bisa memeriksanya satu persatu. Lin Tian menjelaskan. Guru itu mengangguk, oke, saya akan mengaturnya sekarang. Dengan itu, Tuhan membawa Lin Tian dan Xiao Xian keluar. Ketika penatua Qing di luar melihat patriark keluar, dia berkata dengan hormat, Patriark. Pergi, kirimi aku pesanan, siapapun, antre untukku ke ruang rahasia. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan semua orang. Kata patriark. Penatua hijau tercengang. Semuanya? Iya. Sang patriark berkata dengan dingin, dan penatua Qing menjawab, iya. Kemudian tetua Qing keluar dari gua, tetapi dia berpikir, apa yang terjadi? Setiap orang perlu bicara. Tetapi patriark telah memerintahkan bahwa tetua Qing harus melakukannya lagi. Kemudian, para murid, apakah mereka tertutup atau di luar, semuanya dipanggil kembali satu persatu. Segera, banyak orang berbaris untuk masuk dan keluar dari gua. Beberapa dari mereka masih bergumam, apa yang terjadi? Kita semua tidak tahu. Kita hanya bisa berspekulasi di sana sampai seseorang keluar lebih dulu, dan kemudian kita mengajukan pertanyaan. Tetapi orang-orang itu tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya mengatakan sesuatu yang penting. Kami harus bergerak maju dengan gentar. Ketika semua orang datang ke depan patriark, patriark akan meminta Lin Tian untuk mengerahkan tangannya ke dahi mereka dan memeriksa jiwa mereka satu persatu. Setelah orang-orang itu diperiksa, patriark akan secara khusus memberitahu mereka untuk tidak berbicara. Dengan cara ini, butuh 1 hari penuh bagi Lin Tian untuk menemukan lusinan orang dengan belenggu jiwa. Setelah Lin Tian memecahkan satu persatu, dia membobol segel jiwa dan membuat mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tetapi pada akhirnya, penatua muda itu berkata, Sang Patriark, kecuali beberapa orang masuk, dan beberapa orang tidak menanggapi, semua orang telah memeriksa. Ada berapa lagi? Sang Patriark khawatir dan yang lebih tua merasa malu. Ada lusinan lagi. Sang Patriark membeku dan berkata, biarkan mereka merespons dengan cepat, jika tidak mereka tidak dapat memasuki aula Tianyi lagi. Apa? Penatua Qing terkejut, dan Patriark berkata dengan dingin, jika Anda tidak kembali dalam 2 hari, 1 kasus bukanlah murid aula Tianyi kami, dan Anda tidak akan pernah masuk. Penatua Qing terkejut, tetapi dia pergi untuk melakukannya. Sampai keesokan harinya, beberapa orang kembali satu demi satu, tetapi selusin orang tidak kembali. Sang Patriark memerintahkan agar selusin orang diusir dari klan, dan dokter kecil itu terkejut. Adapun Patriark yang memandang Lin Tian, adik laki-laki, apa pendapatmu tentang ini? Lin Tian menatap Patriark dan berkata sambil tersenyum, ya. Sang Patriark menghela nafas lega, tetapi Lin Tian berkata, mereka yang berada di bawah kendali negara Qin, saya telah melihat bahwa saya belum menemukan pembunuh yang mulai melawan Anda. Apa? Sang Patriark terkejut, dan Lin Tian ragu-ragu, mungkin itu salah satu dari 10 orang yang belum kembali. Sang Patriark mendengarkan dan berkata, sialan orang-orang ini, saya harus mengingat mereka. Beri aku daftar dan potret orang-orang ini, dan aku akan memeriksanya jika aku punya kesempatan. Lin Tian berkata kepada Tuhan. Sang Patriark segera meminta tetua Qing untuk bersiap, sampai dia mendapat sepotong informasi, Lin Tiandi memandang mereka dan berkata, jika tidak ada yang salah, saya akan pergi dulu. Sang Patriark berkata dengan cepat, adik laki-laki, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan datang kepada saya dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Ya, begitu. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia meninggalkan aula Tianyi, dan tetua muda itu sangat tertekan, terutama ketika kekuatan Roh Kudus hilang, dia hanya bisa melihat Lin Tian pergi dalam diam. Bagi Lin Tian, tak lama setelah dia meninggalkan aula Tianyi, dia bertemu dengan langit gelap di lembah Lingzhou. Lin Tian berdiri di sana, mencium bau tumbuhan, tetapi melihat ke langit sambil tersenyum. Ku bilang, ayolah, kenapa kamu tidak muncul?
Apakah Anda harus berada dalam masalah seperti itu? Pada saat ini, selusin orang muncul di langit, dan yang pertama adalah seorang pria muda. Di sampingnya, itu adalah Luo Qingxia. Luo Qingxia berkata dengan penuh semangat kepada pemuda dengan aroma obat, "Kakak laki-laki, ini dia." Pria bernama kakak laki-laki memandang Lin Tian dengan dingin. "Wah, saya dari Aula Tianyi. Saya dipanggil Dr. Jiang Gui." "Aula Tianyi? Saya kira Anda semua dihapus sekarang." Lin Tian menertawakan dokter hantu itu. Jiang Gui berkata dengan dingin, "Apakah kamu yang membuatnya? Apa yang saya lakukan? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda tidak mematuhi perintah Aula Tianyi, tetapi tetap di luar sepanjang waktu?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Jiang Gui berkata dengan dingin, "Karena adik perempuan bela diri saya mengatakan bahwa Anda mengendalikan tuannya, dan kemudian Anda ingin mengendalikan orang-orang di Aula Tianyi, jadi saya tidak kembali." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia menatap Luo Qingxia dengan kedua matanya. "Aku berkata, Nak, kamu sangat beracun sehingga kamu telah menarik begitu banyak orang ke dalam air. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan." Luo Qingxia menolak untuk mengakuinya, tetapi Lin Tian mencibir, "Siapapun yang menyinggung perasaanku tidak akan memiliki akhir yang baik." Luo Qingxia segera berkata kepada dokter hantu, "Kakak laki-laki, lihat, betapa gilanya bocah ini. Wah, kami Aula Tianyi tidak memiliki keluhan atau musuh denganmu. Mengapa Anda menargetkan As? Pertanyaan ini, kamu harus bertanya pada adik perempuanmu apa yang telah dia lakukan." Lin Tianxia tersenyum. Jiang Gui itu telah mendengar dari Luo Qingxia, jadi dia berkata, "Adik perempuan bela diri saya tidak akan membiarkan Anda pergi ke Aula Tianyi. Apakah kamu perlu membunuhnya? Sepertinya aku harus membangunkanmu." Lin Tian tersenyum. "Dokter hantu Sungai Yinleng itu ingin memulai? Lalu aku akan memberitahumu betapa baiknya aku." Setelah Jiang Gui selesai berbicara, tubuhnya mulai transparan dan kemudian menghilang. Luo Qingxia dengan bangga berkata, "Wah, kakak laki-laki bela diri saya, tetapi selama ada tumbuhan di dalam tubuh, dia dapat diintegrasikan dengan mereka, sehingga Anda tidak tahu di mana dia berada." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Sangat sulit untuk mengetahuinya, tapi untungnya, saya bisa berkomunikasi dengan tumbuhan." "Komunikasi herbal? Apakah Anda pikir Anda aneh? Konyol!" Luo Qingxia menyindir, dan Lin Tian menggunakan semua hal untuk menghidupkan kembali. Dia begitu jelas tentang rumput di sekitarnya sehingga dia bahkan tertawa, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak dapat menemukanmu?" Lin Tian mengenai suatu area dengan satu tangan, dan kekosongan jatuh dengan deras. Ada seseorang segera. Pria ini, hanya Jiang Gui, hanya menatap Lin Tian dengan sedikit bingung, "Bagaimana Anda menemukan saya?" "Ku bilang, rumput dengarkan aku." Lin Tian menertawakan dokter hantu sungai, dan dokter hantu sungai bersenandung, dan roh bintang 9 terbuka. Ini hanya tanaman dengan lampu hijau, dan tanaman ini memiliki banyak kelopak, dan kemudian rumput roh mulai membengkak som di mana-mana. Bunga-bunga ini mengeluarkan aroma, yang bisa membuat orang berhalusinasi. Lin Tian berdiri diam, dan Jiang Gui segera tertawa, "Jika kamu mendapatkan sihir bungaku, kamu tidak akan pernah sadar kembali." Luo Qingxia berkata dengan penuh semangat, "Kakak laki-laki, apakah kamu sudah selesai?" "Ya, sudah selesai." Jiang Gui berkata dengan bangga. Luo Qingxia sangat senang, "Kakak bela diri, Anda benar-benar pantas menjadi jenius paling luar biasa di Aula Tianyi kami." Wajah Jiang Gui secara alami penuh kegembiraan ketika dia begitu dipuji, tetapi Lin Tian balas tersenyum, "Itu benar-benar langkah yang bagus, tapi itu tidak berhasil ketika dia bertemu denganku." Mereka semua terkejut sekaligus, terutama dokter hantu, yang menatap Lin Tian, dan berkata, "Wah, kamu tidak ada dalam sihir bungaku. Maaf, jiwaku yang kuat, tapi bukan sihir kecil sepertimu yang bisa membuatku bingung." Lin Tian tersenyum percaya diri. Jiang Gui tidak mempercayainya. Dia mencoba beberapa lagi. Ketika dia mengetahui bahwa dia tidak bisa melakukannya, dia berbalik dengan cepat dan membawa Luo Qingxia bersamanya. Dalam sekejap mata, mereka pergi, dan sisanya ingin melarikan diri, tetapi mereka dengan mudah diambil oleh Lin Tian. Setelah Lin Tian memeriksa mereka satu persatu, dia menemukan bahwa orang-orang ini tidak terikat oleh belenggu jiwa dan mengerutkan kening. "Mengapa kamu tidak kembali ke klan?" Kakak perempuan Luo berkata, "Kamu mengendalikan klan, jangan kembali." Seorang pria berkata, dan yang lainnya sangat ketakutan. Lin Tian terlihat bingung. "Apakah Luo Qingxia dari negara Qin?" Orang-orang itu menatap Lin Tian dengan ngeri, dan Lin Tian memandang mereka, "Oke, kamu bisa pergi." Orang-orang ini buru-buru pergi, dan Lin Tianxia tertawa, "Saya dikalahkan oleh kekosongan saya, dan masih ingin melarikan diri?" Kemudian Lin Tianhua menghilang ke dalam bayangan. Saat ini, Luo Qingxia dan Jiang Gui melarikan diri ke tempat yang jauh, dan Jiang Gui berhenti untuk beristirahat setelah tidak ada yang mengejar mereka. Luo Qingxia di sekelilingnya, "Kakak laki-laki, kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, tapi aku sedikit bosan." Memikirkan serangan Lin Tian, Jiang Gui berkata dengan muram. Luo Qingxia menatap Jiang Gui. "Lihatlah." "Iya."
Luo Qingxia datang ke punggung Jiang Gui dan meletakkan tangannya di belakangnya. Lalu dia berkedip dingin. Kemudian jarum hitam dimasukkan ke kepala belakangnya. "Ah!" teriak dokter. Hantu Luo Qingxia tersenyum, "Kakak bela diri, aku telah menderita." "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Jiang Gui ingin melawan, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak, yang membuatnya marah. Luo Qingxia berkata sambil tersenyum, "Aku ingin menjadikanmu boneka." "Anda?" Jiang Gui menatap, tetapi Luo Qingxia tersenyum dan berencana untuk membuat Jiang Gui koma terlebih dahulu. Tapi ada tawa dalam kegelapan. "Ini cukup kejam, bahkan kakak laki-lakiku." Luo Qingxia terkejut. Dia dengan cepat mundur dan melihat sekeliling. "Nak, keluar dari sini." Kemudian Lin Tian muncul, dan Luo Qingxia berkata dengan marah, "Wah, bagaimana kamu menemukannya?" "Dia terluka parah olehku. Saya ingin menemukannya." "Ini sangat sederhana, tentu saja." Lin Tian sangat lugas, "Katakan saja alasannya." Luo Qingxia berkata dengan muram, "Begitulah. Dokter hantu sungai meminta bantuan Lin Tian. Bantu aku sekarang." Lin Tian tersenyum padanya. "Apakah kamu tidak percaya pada adik perempuanmu yang lebih muda?" Aku tidak punya mata." Dokter hantu sungai itu menakutkan, tetapi Luo Qingxia itu tersenyum aneh, "Kakak laki-laki bela diri, bagaimana kamu bisa berkata begitu? Kamu wanita bau." Dokter hantu itu berkata dengan marah, sementara Luo Qingxia berkata sambil tersenyum, "Biarkan kamu pergi." "Itu tidak mungkin." Jiang Gui marah, "Anda tidak akan memiliki akhir." "Yang baik, saya tidak berpikir Anda yang akan berakhir dengan baik." Luo Qingxia selesai, mengeluarkan daun, dan kemudian meletakkannya di mulutnya. Setelah bibir merah bergerak, catatan mulai berdering. Kepala kuda Jiang Gui pusing. "Ah, kepalaku. Itu disebut jarum hantu. Begitu masuk ke otakmu, kamu harus dikendalikan olehku." Luo Qingxia berkata sambil tersenyum. "Kamu kejam." Jiang Gui sangat kesakitan, tetapi Luo Qingxia tersenyum, "Kakak bela diri, ayolah, keluarkan kekuatan penuhmu, dan bersihkan dia." Jiang Gui tidak ingin mendengarkan Luo Qingxia lagi, tetapi Luo Qingxia tertawa aneh, dan suara itu membuat jarum hitam di kepala pihak lain menyerang. Dokter Jiang Gui segera menderita, dan menatap Lin Tian, dan berjalan ke Lin Tian selangkah demi selangkah. Luo Qingxia menertawakan Lin Tian. "Wah, terima serangan terkuatnya." "Yang terkuat? Tanpa kekuatan roh?" Lin Tian mencibir, dan kekuatan roh dokter hantu segera terputus. Luo Qingxia segera menatap, penuh kebencian. Saat berikutnya, Luo Qingxia menghilang lagi, dan Lin Tian mencibir, sangat cepat untuk melarikan diri. Tapi suara Luo Qingxia memarahi dalam kegelapan, "Wah, tunggu, balas dendam ini, aku tidak akan melakukan itu." "Kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Lin Tian mencibir, dan Luo Qingxia bersenandung, "Apakah kamu pikir kamu dapat menemukanku? Coba saja." Lin Tian selesai, datang ke Jiang Gui, dan Jiang Gui meminta bantuan, "Bantu aku." "Kamu bilang kamu tahu itu. Mengapa Anda melakukan itu?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan dokter hantu itu menyesal, "Seharusnya aku tidak mendengarkannya." "Ya, aku tidak ingin mendengar omong kosongmu." Lin Tian berkata kepada Jiang Gui, yang terus memohon. Lin Tian meletakkan tangannya di belakang kepalanya, lalu menyedot jarumnya. Adapun Jiang Gui, dia segera kembali ke kebebasan dan berterima kasih kepada Lin Tian untuk segalanya. Lin Tianxia tersenyum, "Jangan buru-buru berterima kasih." Sebelum pihak lain bisa bereaksi, Lin Tian membuat segel jiwa di jiwanya. Dokter hantu itu menatap Lin Tian dengan aneh, "Kamu, ayo pergi. Datang untuk menemukan adik perempuan bela diri Anda yang kejam." Dokter hantu berkata, "Anda tahu di mana dia?" "Dengan ini, aku tahu." Lin Tian melihat jarum di tangannya dan mulai menilai di mana tuannya berada melalui objek tersebut. Saat ini, Luo Qingxia tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian. Sebaliknya, dia berjalan di lembah Lincao dan berkata, "Masih ingin menangkapku?" "Tidak mau." Tapi setelah berjalan selama seperempat jam, Lin Tian dan Jiang Gui muncul di depannya. Jiang Gui berkata, "Mau kemana, adik perempuan bela diri?" Luo Qingxia melotot, "Tidak mungkin. Kamu, bagaimana kamu bisa berada di sini?" "Mungkin tidak mungkin. Bukan apa yang Anda katakan, tetapi apa yang saya katakan." Lin Tian berkata sambil tersenyum. Luo Qingxia tidak mengerti bagaimana memandang Lin Tian. "Wah, bagaimana kamu melakukannya?" Lin Tian mengeluarkan jarum dan tertawa, "Jarum ini milikmu. Selama ada di sini, aku bisa tahu di mana kamu berada sepanjang waktu." "Tidak mungkin." Luo Qingxia selesai berkata, buru-buru melarikan diri lagi, "Datang ke hutan di mana tidak ada orang di sana untuk bersantai. Jarum ingin tahu keberadaan saya, benarkah ketika saya bodoh?" Tapi Luo Qingxia hanya berjalan sebentar, dua orang keluar dari hutan di depannya. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu melarikan diri?" Luo Qingxia memandang Lin Tian seperti monster. "Anda menyerah, kamu tidak bisa melarikan diri." Lin Tian menertawakannya, tetapi Luo Qingxia melakukannya tidak mau menyerah dan pergi.
Tapi kemanapun Luo Qingxia pergi, itu dapat dengan mudah dihentikan oleh Lin Tianyi, dan Luo Qingxia menjadi gila. Akhirnya, Luo Qingxia berhenti di kaki gunung dan menatap Lin Tian dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" "Ini sangat sederhana. Saya harus memastikan apakah Anda berasal dari negara bagian Qin." Lin Tianxie tersenyum. "Jalan napas Luo Qingxia, bagaimana itu, bukan bagaimana itu." "Itu benar, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, jika kamu melawanku seperti ini, aku harus membersihkanmu." Lin Tian berkata kepada Luo Qingxia, "Kamu?" Jiang Gui bertanya pada Lin Tian, "Tuanku, biarkan aku pergi bertarung dengannya." "Kamu bukan tandingannya." Lin Tian berkata kepada Jiang Gui, "Tidak mungkin. Dia punya cara lain. Kamu bisa lihat." Lin Tian selesai, dan menatap Luo Qingxia. Luo Qingxia berkata dengan dingin, "Apa maksudmu, nak?" "Maksudku itu sederhana, kamu telah menyembunyikan kekuatan, bukan?" Lin Tian menertawakannya, sementara Luo Qingxia berkata dengan dingin, "Kamu tahu kekuatan tersembunyiku, nak. Tunjukkan keahlianmu. Jangan menyembunyikannya." Lin Tian menertawakannya, dan wanita itu tiba-tiba tertawa, "Itu tidak bisa disembunyikan, maka itu tidak akan disembunyikan." Selesai mengatakan, wajah Luo Qingxia ini jatuh dari lapisan kulit, lalu bibir merah yang mengejutkan, wanita alis putih muncul. Tidak hanya itu, wanita ini memiliki rambut perak, tetapi dia terlihat lebih muda dari sebelumnya, seperti peri berusia 20-an. Selain itu, ada juga nafas pada tubuh yang menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, ada sosok pribadi yang tak terhitung jumlahnya di belakang. Sosok-sosok ini menjulang dan akhirnya muncul, tetapi mereka berdiri diam seperti boneka. Melihat ini, Jiang Gui tercengang. "Alis putih dan rambut perak, kamu bisa mengendalikan begitu banyak boneka. Apakah kamu gadis iblis Luo di negara bagian Qin?" Luo Qingxia tersenyum, "Ya, aku monster di mulutmu." Jiang Gui terkejut. Dia buru-buru menatap Lin Tian. "Tuanku, Anda harus berhati-hati. Dikatakan bahwa Luo Yaonf adalah salah satu orang paling mengerikan di negara bagian Qin. Tidak ada yang mengerikan." Lin Tian tidak peduli, tetapi Luo Qingxia menertawakan Lin Tian. "Wah, aku ingin menyembunyikan identitasku, tapi aku tidak menyangka kamu memaksaku keluar. Faktanya, tidak peduli apakah itu tersembunyi atau tidak, kekuatanmu, di mataku, bukanlah apa-apa." Kata-kata Lin Tian membuat Luo Qingxia kesal. "Kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan di dunia, nak?" Lin Tian berkata dengan rendah hati, "Tidak ada seorang pun di Kyushu yang menjadi lawanku." Luo Qingxia bersenandung, "Kalau begitu aku akan menunjukkan betapa kuatnya aku." Setelah itu, semua boneka dimulai, dan satu persatu, jalan napas terbuka, mencapai lebih dari 1 miliar. Pada saat yang sama, Luo Qingxia berkata, "Anak kecil, mereka tidak menggunakan kekuatan roh, tetapi menggunakan jalan napas untuk melihat bagaimana Anda bertarung." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jalan napas mereka terlalu lemah." "Lemah? Wah, ini lebih dari 1 miliar saluran udara. Beraninya kamu mengatakan mereka lemah?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Saya standing di sini, menyerang mereka. Apa yang bisa mereka lakukan untukku? Membanggakan." Lin Tian membuka jalan napas dan membiarkan mereka menyerang, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Tian, yang membuat Luo Qingxia memarahi dalam hatinya, bocah ini, bagaimana cara memperbaikinya, bahkan mengabaikan serangan jalan napas. Lin Tian saling memandang dan berkata, "Apakah kamu ingin melanjutkan?" Luo Qingxia berkata dengan marah, "Aku akan membuat mereka lebih kuat." Setelah itu, Luo Qingxia terus mengerahkan kekuatannya, dan udara mulai redup, dan boneka di bawah redup menjadi lebih ganas, dan jalan napas melonjak hingga miliaran. Tidak hanya itu, Luo Qingxia juga mengeluarkan banyak jimat dan memukulnya langsung ke boneka, yang membuat jalan napas boneka-boneka ini mencapai lebih dari 5 miliar. Melihat adegan ini, Jiang Gui terkejut, dan Lin Tianxie tersenyum, "Itu bagus." "Bagus?" Luo Qingxia tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, dan Lin Tian tahu ini adalah kesempatan bagus untuk menaikkan jalan napas, jadi dia menertawakannya, "Cepat, aku melihat seberapa kuat." Luo Qingxia sangat marah dengan tindakan Lin Tian. "Oke, jika kamu ingin mati, kamu akan selesai." Pada saat berikutnya, semua boneka dimulai, dan jalan napas Lin Tian, di bawah serangan orang-orang ini, membaik. Dari 30 juta menjadi 40 juta, Lin Tian berkata sambil tersenyum puas, "Sudah lama tidak naik." Luo Qingxia terkejut melihat jalan napas Lin Tian masih akan naik. Dia dengan cepat memerintahkan serangan. Tetapi boneka-boneka ini tidak melakukan apa-apa terhadap Lin Tian, tetapi jalan napas Lin Tian naik menjadi 50 juta sebelum berhenti. Luo Qingxia sangat marah sehingga dia memberikan segala macam berkah kepada boneka-boneka ini, tetapi tidak ada yang bisa ditebus. Ketika Lin Tian melihat bahwa jalan napas tidak naik, dia berkata sambil tersenyum, "Itu batasnya. Itu satu-satunya cara." Luo Qingxia tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Sudah berakhir." Pada saat berikutnya, kehancuran virtual Lin Tian menghantam boneka satu persatu, dan boneka itu segera berlarian seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Luo Qingxia terkejut.
Semua jenis teriakan di sana tidak bisa mendapatkan orang-orang ini kembali. Lin Tian menertawakannya dan berkata, bagaimana mungkin? Luo Qingxia memperingatkan Lin Tian, wah, ini baru permulaan. Oh, masih punya kemampuan? Lalu lanjutkan. Lin Tian mencibir padanya, dan Luo Qingxia bersenandung, cepat atau lambat, aku akan menyelesaikanmu sendiri. Pada saat berikutnya, tubuh Luo Qingxia menjulang, dan akhirnya menghilang di sana. Dokter hantu Jiang Leng selanjutnya berkata, lagi melarikan diri? Kali ini transmisinya hilang, dan jauh. Lin Tian menjelaskan bahwa setelah Jiang Gui, di mana dia mencapai? Kurasa itu kembali ke Qin. Bagaimana mungkin ini mencapai keadaan Qin? Bagaimanapun, ini tidak mungkin. Lin Tian juga bertanya-tanya mengapa Luo Qingxia bisa menghilang di negara air, tetapi dia tidak punya waktu untuk pergi ke negara Qin untuk menemukannya sekarang. Sebaliknya, dia mengambil suasana hatinya dan berkata, oke, saya pergi. Kamu bisa berjalan di lembah Lincao sendiri. Jiang Gui buru-buru mengantarkan Lin Tian, dan Lin Tian kembali ke lembah Lincao dan pergi dari sini melalui susunan transmisi Istana Kaisar. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia telah menemukan 8 pangeran, tetapi Shui Wu mengganggu Lin Tian dan bertanya, wah, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Aula Tianyi, kemana lagi aku bisa pergi? Lin Tian berkata dengan santai, dan Shui Wu bertanya dengan cepat, untuk apa kamu pergi ke Aula Tianyi? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus melaporkannya kepada Anda? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan tarian air bersenandung, tidakkah menurutmu ada yang salah dengan apa yang kamu katakan ketika kamu pergi ke Gua Racun dan sekarang kamu pergi ke Aula Tianyi? Lin Tian tersenyum pahit, saya berkata, kemana saya harus pergi, dan Anda harus setuju. Tidak, tapi sekarang selama kompetisi, kamu adalah tuanku dari saudara laki-laki Bahuang. Tidak peduli apa, aku akan memperhatikan perilakumu. Lin Tian tidak peduli. Sebaliknya, dia menemukan tempat untuk beristirahat. Shui Wu ingin pergi, tetapi pangeran ke-8 menghentikannya. Kakak ke-9, jangan diganggu dia. Saudara Bahuang, bagaimana kamu bisa menghadapinya? Dia tuanku. Saya tidak ingin berbicara dengannya. Kepada siapa? Pangeran ke-8 tersenyum pahit, dan tarian air berkata dengan muram, oke, kamu akan menghadapinya. Tarian air pergi, dan pangeran ke-8 tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya, sedangkan untuk Tuan Fu, dia melihatnya dengan rasa ingin tahu. Pria gemuk kecil itu khawatir, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, sampai beberapa hari kemudian, tingkat keempat akan segera dimulai. Tarian air kembali lagi, dan ketika orang-orang berkumpul di alun-alun, pangeran ketiga dan orang lain menatap Lin Tian. Tidak hanya orang-orang ini, tetapi juga pria yang memakai topeng, bertanya-tanya siapa Lin Tian dan mengapa dia memiliki begitu banyak kemampuan. Pada saat ini, Master Kuil Yan berkata, setelah 3 lintasan pertama, kami telah melenyapkan banyak orang, jadi lintasan keempat tidak akan melenyapkan orang. Ketika mereka mendengar ini, mereka sangat senang. Tetapi ketika mereka melihatnya, hanya ada 100 orang yang tersisa, dan seseorang bertanya, apa tingkat keempat, penguasa kuil neraka? Untuk pas keempat, kamu akan dikirim ke kota di mana ada iblis rubah yang bisa berubah menjadi dewasa baru-baru ini. Tugasmu adalah menangkapnya. Bukankah hanya 1 orang yang mendapat poin? Ya, jika Anda menangkapnya, Anda bisa mendapatkan 100 poin secara langsung. Orang lain tidak memiliki poin, dan hanya 1 orang yang bisa mendapatkan poin dalam beberapa rintangan berikutnya. Jadi semuanya, ayolah. Kata Yan Dian sambil tersenyum. Ketika orang mendengarkannya, mereka senang dan khawatir. Yang membahagiakan adalah mereka yang tidak memiliki poin sebelumnya, atau memiliki sedikit poin, akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan selama mereka mendapatkannya kali ini. Terutama pangeran keempat berkata dengan penuh semangat, Saudara San Huang, apakah Anda mendengar saya? 100 poin. Pangeran ketiga tersenyum dan berkata, setan rubah ini, aku harus memutuskan. Tidak hanya pangeran ketiga, Fu Air itu juga bersemangat, aku harus menangkap iblis rubah itu, jadi, aku stabil dulu. Ketika dia melihat semua orang begitu antusias, dia berkata, tidak ada batasan waktu misi ini, sampai siapa yang menang lebih dulu, kompetisi tidak akan berakhir. Ketika mereka mendengar ini, mereka bahkan lebih bersemangat, tetapi Tuan Kuil Yan berkata sambil tersenyum, semuanya, bagaimana dengan rubah ini? Ini sangat licik, dan tersembunyi pada orang, jadi kamu tidak bisa mendeteksinya, jadi kamu harus menunjukkan kemampuanmu sampai. Begitu. Beberapa orang tidak sabar menunggu tahu, tetapi penguasa kuil Yan membuka susunan transmisi dan mengirim mereka ke kota terpencil. Meskipun kotanya kecil, ada banyak orang di dalamnya. Begitu mereka masuk, mereka menyebar. Beberapa dari mereka memiliki keterampilan sendiri untuk mencari jejak. Lin Tian memandang pria gemuk kecil itu dengan tenang dan berkata, apakah kamu merasakannya? Merasakan. Pria gemuk kecil itu menjawab, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke, kamu yang memimpin. Ya, bos. Pria gemuk kecil itu memimpin jalan, sementara tarian air bertanya-tanya, bagaimana dia tahu di mana setan rubah itu? Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi Tuan Fu penasaran ingin melihat pria gemuk kecil itu.
Adapun Lintian, dia meminta Raja Serigala untuk membantu. Raja Serigala dan pria gemuk kecil bekerja sama untuk mencari suara rahmat. Lintian dan beberapa lainnya mengikuti. Di platform observasi, pemimpin negara berkata sambil tersenyum, Anda tidak dapat melakukan apa-apa dan menyakiti orang-orang di kota. Sudahkah Anda memberitahu mereka aturannya? Tuan Aula yang lain selanjutnya, belum mengatakannya, tapi sekarang saya segera memerintahkan. Baiklah, pergi. Tuan Aula yang segera mengirim orang untuk menyampaikan berita itu kepada setiap peserta, dan para putri dan putri yang mendengar berita itu mengeluh satu persatu. Pangeran keempat masih tertekan dan berkata, kamu tidak bisa melakukannya sesuka hati. Apa maksudmu? Pertempuran dilarang di kota ini, jadi kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi jika kamu memastikan siapa iblis rubah, kamu bisa. Pangeran ketiga berkata sambil tersenyum. Pangeran keempat berkata, apa yang harus kita lakukan? Pangeran ketiga tersenyum dan berkata, mari kita pergi ke rumah Tuan Kota dan bertanya kepada Tuan Kota. Itu yang terbaik. Itu juga benar. Jadi kedua pangeran itu datang ke rumah Tuhan. Orang-orang di rumah Tuan Kota mendengar bahwa pangeran ketiga dan Gemini segera memanggil Tuan Kota. Ketika Tuan Kota melihat kedua pria itu, dia menundukkan kepalanya dan membungkuk, angin macam apa yang telah meniupmu ke sini, dua pangeran? Siapa namamu? Pangeran ketiga memandang Tuan Kota dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Kota berkata dengan sopan, Sue Fang, semua orang memanggilku Tuan Kota Sue. Baiklah, Tuan Sue, saya datang ke sini hanya untuk satu tujuan. Pangeran ketiga berkata dengan dingin. Sue Chengsu berkata dengan cepat, tolong katakan. Pangeran ketiga mengatakan tujuannya sekali, dan kemudian dia berkata, ketika saya menjadi seorang pangeran, saya akan mempromosikan Anda dengan baik dan membiarkan Anda pergi dari Tuan Kota kelas 5 ke Kota kelas 1. Mendengar ini, Sue Chengsu tertawa dan bahkan berpikir itu adalah kesempatan bagus, jadi dia dengan cepat berkata, jangan khawatir, Pangeran ketiga, aku akan mengirim seseorang untuk mencari iblis rubah ini. Apakah tidak ada yang aneh di kotamu baru-baru ini? Pangeran ketiga bertanya, dan Sue Chengsu ragu-ragu, baru-baru ini, ada beberapa hal aneh. Mengatakan, baru-baru ini, selalu ada beberapa gadis muda yang akan hilang secara aneh. Selain itu, gadis-gadis muda ini tidak memiliki prestasi. Tuan Sue Cheng tidak berdaya. Oh, di mana itu menghilang? Saya tidak tahu sepanjang waktu, dan kota telah menerima banyak laporan, tetapi tidak dapat diselesaikan. Sue Chengsu tidak berdaya. Kalau begitu cepat dan selidiki. Mungkin wanita-wanita ini ada hubungannya dengan iblis rubah itu. Iya. Sue Chengsu segera mengatur agar kedua pangeran itu tinggal. Tetapi pangeran ketiga khawatir Lintian akan memimpin, jadi pangeran ketiga berkata kepada Sue Chengsu, Sue Chengsu, ada hal sibuk lain yang harus kamu bantu. Pangeran ketiga, katamu. Melihat kesempatan pertunjukan, Lord Sue berkata dengan penuh semangat. Ada beberapa orang, saya tidak ingin mereka menemukan iblis rubah, jadi Anda dapat menemukan cara bagi saya untuk membuat masalah bagi mereka, Anda tahu? Pangeran ketiga berkata dengan dingin. Ini, kata Sue. Apa? Pertanyaan? Tidak masalah, tapi ini sedikit, kata Sue. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku akan membuat masalah untuk mereka, atau aku akan membuat masalah untukmu. Pangeran ketiga memiliki mata yang dingin. Sue Chengsu tahu pengaruh pangeran ketiga di negara air, jadi dia takut dan berkata, aku harus. Iya. Setelah pangeran ketiga selesai, ia memberikan informasi tentang pangeran ke-8 dan yang lainnya kepada Sue Chengsu, hanya orang-orang ini, Anda dapat menemukan cara untuk saya. Sue Chengsu menjawab, iya. Kemudian Sue Chengsu berjalan keluar dari Menshan, tetapi alisnya terkunci, apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan kipas bulu dan pakaian kain muncul dan berkata sambil tersenyum, Tuan Sue, ada apa? Ramalan besi, kamu datang tepat pada waktunya. Bantulah aku. Sue Chengsu bersemangat ketika dia melihat konselor di rumahnya di Chengsu. Pria bernama Ramalan Besi tersenyum dan berkata, pangeran ketiga yang memberimu masalah? Tidak juga. Katakan padaku. Tuan Kota menceritakan kisah itu satu persatu, dan Dewa Besi berkata sambil tersenyum, Tuan Kota, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kamu harus merebutnya. Saya ingin, tetapi di kota saya sendiri, bagaimana saya bisa menghentikan orang-orang itu? Sue Chengsu takut menyinggung orang lain saat ini. Dewa Besi menghitung untuk tersenyum, jangan lupa, di kota, tidak hanya orang-orang di rumah Tuan Kota kita, tetapi juga keluarga lain, beberapa pembunuh, dan beberapa klans, biarkan mereka keluar. Pembunuh, ini mudah diselesaikan, tugas selanjutnya baik-baik saja, tetapi klan dan keluarga itu tidak ingin aku muncul. Jangan khawatir, serahkan ini padaku, dan tunggu kabarnya. Terima kasih banyak Tuan Sue Cheng sangat senang, tetapi Tuan Dewa Besi tersenyum dan berkata, saya akan pergi sekarang. Selesai berkata, rencana ilahi besi pergi, dan Sue Cheng Lord Anne cara hati, memiliki operator ilahi dalam, saya merasa nyaman.
Namun, Lin Tian dan yang lainnya berada di lantai pertama sebuah penginapan, di mana mereka mendengarkan orang-orang di dekatnya. Tarian air Tapi Tu Chao, kita tinggal di sini sepanjang waktu? Jangan khawatir, Xiao Pang dan Raja Serigala keluar. Mereka akan mendapat kabar baik. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan tarian air itu meragukan, hanya mereka. Raja Serigala adalah monster. Dia bisa merasakan roh monster itu, dan tentu saja dia bisa melacaknya dengan lebih baik. Lin Tian menjelaskan. Setelah mendengarkan tarian air, saya merasa ada kebenaran seperti itu. Namun, Pangeran ke-8 menyembahnya dan berkata, Tuan itu baik. Tuan Fu melihat sekeliling. Sepertinya iblis rubah ini tidak sederhana. Lin Tian juga mendengarnya, dan berkata, seorang gadis hilang setiap hari, dan dia tidak memiliki prestasi. Sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan iblis rubah. Apa yang iblis rubah ingin gadis itu lakukan? Tarian air 100 memikirkan solusinya, dan Lin Tian juga tidak tahu, hanya bisa menunggu berita dalam diam. Namun alih-alih menunggu kabar, sekelompok tamu tak terduga datang. Orang-orang ini mendatangi Lin Tian dan yang lainnya, mengepung mereka di sana, dan tarian air melotot, apa yang akan kamu lakukan? Salah satu dari mereka berkata, kami kehilangan sesuatu. Saya khawatir Anda menemukannya. Ketika Pangeran ke-8 dan yang lainnya mendengarnya, mereka tahu bahwa mereka akan datang untuk masalah, dan Shuyu berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu siapa Nona Ben? Siapapun Anda, selama Anda mengambil barang-barang saya, Anda harus menyerahkannya. Pria muda yang tampaknya menarik itu gila. Orang-orang terdekat berkata, kelompok orang ini akan memeras orang luar lagi. Siapa yang membiarkan kelompok orang ini menjadi milik keluarga Wu kita? Keluarga Wu adalah keluarga besar kota, dan pemuda di depannya adalah tuan muda besar dari keluarga Wu, Wuki. Dia biasanya memeras orang asing berdasarkan identitasnya. Saat ini, Wuki mendapat dukungan dari pemerintah tuan kota, dan bahkan lebih tidak bermoral. Dia masih menatap tarian air. Apa yang kamu lihat, gadis bau? Percaya atau tidak, aku akan menangkapmu. Kamu tidak bisa melakukannya di kota ini. Tarian air tidak segera mengidentifikasi dirinya, tetapi untuk melihat apa yang ingin dilakukan pria itu. Ketika Uci mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa melakukannya. Itu kalian orang biasa. Siapa saya? Saya adalah tuan muda tertua dari keluarga Wu. Saya ingin melakukan apapun yang saya inginkan di kota. Oh, jadi tarik? Bukankah kantor tuan kota peduli? Tarian air itu menggoda, tetapi Wuki dengan bangga mengatakan, Tuan kota, tapi tamu tetap saya. Ada kolusi. Tarian air mencibir, dan Wuki berkata dengan senyum yang kuat, Nak, itulah yang bisa kamu lakukan denganku. Saya khawatir saya akan menunjukkan identitas saya. Kamu tidak akan mengatakan itu nanti. Kamu orang asing, aku akan takut padamu? Pihak lain sama sekali tidak menganggap serius Shuyu, dan Shuyu bermaksud untuk mengambil token itu, tetapi dihentikan oleh Lin Tian. Hanya dengarkan suara Lin Tian, jangan khawatir, tunggu orang-orang di rumah tuan kota keluar, dan belum terlambat untuk mengidentifikasi lagi. Mengapa? Tarian air memandang Lin Tian dengan ragu, dan Lin Tian berkata, jika Anda menunjukkan identitas Anda saat ini, dia mengakuinya salah, dan tuan kota tidak mengakui itu ada hubungannya dengan mereka, dan Anda tidak memiliki bukti, lalu apa yang dapat Anda lakukan? Tarian air Lang memandang Lin Tian, Anda ingin menunggu mereka memulai. Ketika kantor tuan kota membantu mereka, mereka tidak dapat menyingkirkan dosa-dosa mereka. Lin Tian tersenyum. Tarian air tiba-tiba merasa bahwa Lin Tian sangat buruk, terutama memikirkan begitu banyak orang. Untuk Wuki itu, dia bercanda, apa? Tidak gila. Tarian air menjawab sambil tersenyum, biarkan Anda terus menjadi sombong. Oh, gadis kecil, kamu gila. Wuki itu mencibir, tetapi saat ini di platform observasi, Tuan Desa berkata sambil tersenyum, gadis ini, tiba-tiba tidak segera menunjukkan identitasnya. Master Kui lainnya juga merasa bingung, dan Yan selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, jadi dia menunjukkan alisnya. Tarian air tidak takut dengan bahaya Wuki ini, tetapi juga menatapnya dan berkata, cobalah. Orang-orang tidak menyangka bahwa tarian air, seorang wanita dari tempat lain, akan berani bersaing dengan Wuki, jadi seseorang di dekatnya membuat keributan, Tuan Muda Wu, sepertinya seseorang tidak takut padamu. Wuki biasanya ada di kota, tapi dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Tapi sekarang seseorang berani bertarung dengannya seperti ini. Dia tertawa. Jika aku tidak melakukannya hari ini, aku akan membuatmu tertawa. Kalau begitu coba. Tarian air bukanlah tamu, dan Wuki bersenandung, ayo, serahkan aku, jaga mereka. Iya. Pada saat ini, beberapa orang mulai, tetapi juga mengeluarkan senjata ajaib, yang mengetahui teknik pedang tarian air, dan mengalahkan orang-orang itu untuk terbang. Orang-orang berseru, beberapa orang juga berseru, gadis ini, memiliki beberapa kemampuan. Sepertinya Tuan Wu dalam masalah. Wuki tidak berdamai, tetapi dia berkata, siapa yang berani menyakitiku? Maka aku tidak akan membiarkanmu keluar kota. Dengan
Itu, Wuki berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, pergi, undang para ahli keluarga kita, dan perbaiki mereka dengan baik. Iya. Kemudian beberapa orang pergi, dan Uchi berkata, jika kamu memiliki kemampuan, jangan pergi. Bagaimana jika saya tidak pergi? Tarian air berteriak, dan Wuki mencibir, jika kamu tidak pergi, tunggu orang-orangku datang, itu kematianmu. Tarian air tersenyum, sepertinya ada penjaga patroli di luar. Penjaga patroli? Mereka tidak akan masuk hari ini. Oh, jadi Anda menyuap mereka? Tarian air dan senyum aneh, dan senyum Wuki Xie, ada apa? Ini membuat pemimpin nasional di platform observasi tertawa, kapan kota kelas 5 ini menjadi begitu kacau? Para penguasa kuil saling memandang, dan Presiden Pengadilan Penegak Hukum berkata, Tuhan, apakah Anda mau? Jangan khawatir. Ketika tugas selesai, Anda dapat mengirim seseorang untuk pergi. Iya. Setelah berkat-dekan, Tuhan terus berjaga-jaga dalam diam, berharap untuk melihat apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Setelah Wuki selesai, dia mengadakan pertunjukan di sana, jadi di kota ini, jika Anda memprovokasi saya, Anda harus menderita. Jika bukan karena Lin Tian mempertahankan identitasnya, dia pasti ingin pria di depannya berlutut dan memohon belas kasihan. Ketika Uchi melihat tarian air, dia tidak bersuara. Dia pikir dia takut, dan bahkan tersenyum dan berkata, ada apa? Takut? Katakan, aku tidak takut. Tarian air bersenandung, dan Wuki mencibir, sampai beberapa saat kemudian, sekelompok orang lain datang. Kali ini, masing-masing dari orang-orang ini memiliki jalan napas yang kuat, dan ada 8 roh kudus. Orang-orang di sekitar kami berseru satu persatu ketika mereka melihatnya. Lagi pula, sulit untuk bertemu dengan master seperti itu di kota kecil kelas 5. Wuki memandang orang-orang ini dengan sopan dan berkata, saudaraku, terserah kamu. Satu persatu, orang-orang itu berkata dengan percaya diri, tidak masalah, hanya beberapa boneka kecil. Itu benar. Mari kita lihat bagaimana kita berurusan dengan mereka. Orang-orang ini siap bertarung, dan tarian air memandang Lin Tian, apa yang masih kamu lakukan? Cepat. Lin. Tian tersenyum dan berkata, baiklah, kakakmu bisa. Saudara Bawang segera melepaskan rotan dan gas beracun. Orang-orang itu diracuni satu persatu di tempat, lalu duduk. Beberapa orang memarahi, sialan, ini keracunan. Wuki ketakutan dan berteriak kepada beberapa orang yang tidak diracuni, cepat, panggil penjaga kota. Iya. Seseorang bergegas keluar dan berteriak kepada penjaga di dekatnya, ayo, ayo, ayo. Setelah beberapa saat, sekelompok penjaga datang, dan pemimpinnya berpura-pura tidak mengenal Uchi, tetapi dia berteriak, siapa yang membuat masalah? Kapten, orang luar ini membuat masalah di sini. Kapten, yang tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, menatap tarian air dan orang lain, beranikah kamu melakukannya di kotaku? Saya tidak berpikir ada orang yang tersisa di kota. Anda tidak bertanya siapa yang memulai. Jalan napas dan seair, dan Kapten melotot, saya hanya melihat bahwa Anda menyakiti orang, itu buktinya. Bukti? Ada begitu banyak orang di sekitar. Tanyakan kepada mereka siapa yang memulai lebih dulu. Tarian air bersenandung. Tetapi Kapten berteriak, saya akan bertanya. Aku tidak bisa mengajarimu berkeliling. Lalu kamu bertanya. Saat aku menangkapmu, aku akan bertanya perlahan. Dan ketika Kapten selesai berbicara, dia membiarkan semua orang naik dan menjatuhkan mereka. Tarian air segera dimulai, dan Kapten berteriak, jika Anda berani memulai, Anda menentang pemerintah tuan kota kami, Anda menentang istana kekaisaran. Dasar bajingan, percaya atau tidak, aku akan menjagamu. Jalan napas dan seair, dan Kapten melotot, kamu berani memarahiku? Bosan hidup, bukan? Kapten mencabut pedangnya, menikam tarian air, dan tarian air itu tidak sopan, dan langsung mengenai sisi lain. Kapten tersesat, bangkit lagi, dan kemudian memerintahkan, panggil aku laki-laki. Segera ada semakin banyak penjaga di sini, dan Wuki tertawa, melawan istana kekaisaran, kamu lelah hidup. Setelah melihat ratusan penjaga keluar, Shuyu segera menatap Lin Tian, apakah kamu tidak tahu siapa kamu? Ayo, hampir sampai. Lin Tian tersenyum kecil, tetapi semua orang tidak tahu apa maksud Lin Tian. Tarian air segera menatap Kapten dan berkata, apakah Anda tahu siapa saya? Saya tidak peduli siapa Anda. Jika kamu berani membuat masalah di sini, kami akan menjatuhkanmu bahkan jika kami mati. Kapten itu gila. Apakah Anda yakin? Ya, untuk mati. Kapten bersenandung, dan air menari-nari ke depan, mengeluarkan tokennya, dan berkata, buka matamu dengan baik dan lihat apa itu. Kapten tidak berpikir begitu pada awalnya, tetapi ketika dia melihat isinya, dia menatap, itu tidak mungkin. Wuki tidak melihat dengan jelas. Dia tidak jauh di belakang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa, Kapten?